Shalom adik-adik, apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Hari ini seperti biasa kakak mau ajak adik-adik semua untuk beribadah. Namun sebelum ibadah dimulai, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan pada kami sampai pada saat ini. Terima kasih atas kesempatan yang indah ini kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dalam tangan Tuhan. Biarlah ibadah ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, sekarang kakak mau ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian Bapa Engkau Sungguh Baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis
Nah adik-adik, sekarang kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita angkat pujian Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Shalom, halo adik-adik, gimana kabarnya? Pasti pada sehat semua kan? Puji Tuhan. Nah, hari ini kakak mau cerita sesuatu, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami diberi kesempatan untuk mendengarkan cerita Tuhan. Tolong kami agar kami duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, kakak hari ini mau cerita tentang orang yang pekerjaannya menjaga domba. Siapa ya kira-kira? Ada yang tahu? Apa dia polisi? Bukan. Atau dokter? Bukan. Iya, orang yang pekerjaannya menjaga domba adalah gembala. Nah, setelah kemarin ada cerita tentang Maria yang diberitahu kalau dia akan mengandung dan akan melahirkan. Terus cerita tentang Tuhan Yesus lahir, terus cerita tentang orang-orang Majus. Nah, hari ini ada juga yang diberitahu kalau Tuhan Yesus sudah lahir. Nah, yaitu gembala-gembala. Nah, di sebuah daerah ada gembala-gembala yang sedang menjaga domba-dombanya pada waktu malam. Saat mereka menjaga dombanya, tiba-tiba ada malaikat Tuhan datang kepada mereka. Mereka sangat ketakutan adik-adik. Ada apa ya? Mereka sangat ketakutan. Apa yang mau malaikat Tuhan itu katakan sama gembala-gembala? Apa yang mau malaikat Tuhan lakukan? Nah, ternyata malaikat Tuhan memberitahu satu hal kepada mereka. Apa sih kira-kira? Coba yuk kita cari tahu di dalam Alkitab, yaitu Lukas pasal yang kedua ayat 10, 11, dan 12. Ayo adik-adik buka ya Alkitabnya di rumah. Lukas pasal 2 ayat 10, 11, dan 12. Sudah? Oke, kalau sudah kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini
telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Oh, jadi ternyata malaikat itu mau ngasih tahu kalau Tuhan Yesus itu telah lahir ke dunia. Wah, gembala-gembala itu mereka langsung bergegas untuk pergi ke tempat di mana Tuhan Yesus lahir. Kemarin Tuhan Yesus itu lahir di mana ya? Ada yang masih ingat? Ya, Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, di kandang binatang. Nah, mereka langsung pergi ke Bethlehem. Terus mereka sampai di kandang binatang itu, tempat di mana Tuhan Yesus lahir. Nah, ketika mereka tiba di situ, benar ternyata apa yang dikatakan malaikat Tuhan itu kepada mereka. Kalau Tuhan Yesus itu ada di dalam palungan dan terbungkus dengan lampin. Wah, ternyata malaikat itu benar. Ketika sampai di sana juga, perasaan mereka sangat bersukacita. Mereka sangat bahagia. Mereka senang sekali. Ternyata ada seorang juru selamat yang telah lahir ke dunia. Wah. Nah, setelah itu mereka langsung bergegas pulang untuk ngasih tahu ke teman-teman gembalanya kalau hei teman-teman, ternyata ada seorang juru selamat loh yang udah lahir untuk kita. Terus mereka juga pulang ke rumah masing-masing. Terus mereka ngasih tahu ke keluarganya kalau ada seorang Tuhan yang udah lahir ke dunia untuk kita semua. Mereka yang mendengar berita itu akhirnya tahu kalau Tuhan Yesus itu yang adalah juru selamat sudah lahir ke dunia. Wah, ternyata setelah yang kemarin Maria sangat berbahagia karena dia ternyata istimewa di hadapan Tuhan. Terus waktu pas kemarin kita Natalan tuh, kita dikasih tahu kalau kita itu sangat istimewa di mata Tuhan, sehingga kita sangat bersukacita Tuhan Yesus telah lahir di dunia. Nah, hari ini gembala-gembala yang udah datang ke tempat di mana Tuhan Yesus lahir juga sangat bersukacita adik-adik. Mereka sangat senang kalau ternyata Tuhan Yesus itu sudah lahir. Wah, dan juga kita harus sama kayak gembala-gembala itu. Mereka mau untuk membagikan kesenangan mereka. Mereka mau membagikan kabar kalau Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia. Wah, kita harus menjadi seperti mereka ya. Kita harus ngasih tahu ke teman-teman kita nih. Teman-teman, Tuhan Yesus telah lahir loh untuk kita semua. Tuhan Yesus lahir ke dunia itu karena Tuhan Yesus sangat sayang sama kita semua. Nah, adik-adik bisa bilang kayak gitu sama teman-teman adik-adik, atau sama kakaknya, atau sama mama, papa, sama semua orang. Kita itu harus ngasih tahu kalau Tuhan Yesus itu telah datang ke dunia, telah lahir ke dunia, itu semua karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Jadi itu cerita kakak hari ini. Jadi adik-adik jangan lupa ya untuk selalu ngasih tahu kabar bahagia kalau Tuhan Yesus itu telah lahir ke dunia untuk kita semua. Adik-adik, jadi minggu ini tidak ada tugas, oke? Adik-adik boleh bangkit berdiri, kita mau nyanyikan pujian Gembala Jaga Domba. Ini kabar
adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah kita. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Pada hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau telah lahir ke dunia karena kasih-Mu yang begitu besar. Ya Tuhan, kiranya Tuhan selalu menjaga dan memberkati kami semua. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye.